Kal? Kal ya? Udah jam 4:30 ini. Katanya kamu ada rapat pagi di kantor. Kal, Ya, Bu. uang bulanan ibu udah habis. Listrik juga udah habis. Air belum dibayar. SPP ada juga belum. Belum juga nanti uang kelulusannya. Katanya tenggatnya udah deket. Oh iya, kemarin ibu ke rumahnya Tante Dini. Minjem uang arisan. Nanti kamu bayarin ya sekalian. Ya, Bu. Nanti lihat transfer ya uangnya. Ibu kemarin ke rumahnya Naya. Katanya si Naya mau nikah. Kamu kapan dinikahin Kalendra? Biar ibu cepet. Kakak, aku kan udah mau lulus sekolah. Terus kemarin dari kesiswaan juga udah ngebagiin surat eligible. Tapi aku yang 98, Kak. Aku kalau nggak masuk PTN langsung swasta aja ya. Iya. Makasih, Bu. Yaudah ya, Bu. Langsung berangkat kerja. Assalamualaikum. Hati-hati, Kak. Iya. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Kau, aku pulang dulu nih. Oke. Ya. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang, menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan, masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia. Ditekan dari segala sisi, sering
Seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi. 2 bulanan ibu udah habis. Listrik juga udah habis. Aku kalau nggak masuk PTN sah aja ya. Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah. Membisu saat semua sibuk beradu. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua berakhir di aku. Permisi, Bu. Kalea, ini laporan kamu. Iya, Bu. Coba kamu lihat. Kenapa laporannya bisa sampai miss? Outputnya nggak sesuai sama yang kamu input. Saya minta maaf ya, Bu. Untung sebelum rapat sama saya dicek. Gimana kalau misalnya sama saya nggak dicek? Ini bisa fatal, tau gak? Saya minta maaf, Bu. Saya janji kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi ya, Bu. Sekarang kamu keluar, kerjakan laporannya sampai selesai. Ini peringatan pertama ya buat kamu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya permisi. Kamu capek ya? Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini kamu nggak ada kabar. Kamu kelihatan murung. Ada masalah? Aku nggak apa-apa kan, Ra. Udah ya pulang. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalea anak ibu yang paling cantik. Sini duduk dulu, Nak. Ibu buatin teh hangat buat kamu. Saya, Bu. Oh iya. Nak, ibu kan sebentar lagi mau ulang tahun. Jadi ibu mau ngasih hampers ke teman-teman ibu. Ibu kan sosialita nih. Biar nggak malu, jadi ngasih hampersnya itu yang mewah. Ibu minta duit dong, 2 juta. Dulu, Ibu Dini ngasih tas branded ke Ibu. Terus, Bu Rini ngasih parfum. Rencananya sih, Ibu pengen ngasih card holder yang dari Coach itu loh. Ibu nggak mau kalah dari teman-teman Ibu. Hampers, Bu. Buat ulang tahun Ibu. Ibu tuh bisa nggak sih ngerti lah sedikit aja, Bu? Saya tuh kerja dari pagi sampai malam. Bukan ngasihin uang buat nyenengin teman-teman Ibu. Ah, Kalea jangan pelit gitu deh. Ibu kan sosialita, harus jaga image. Kalau enggak, nanti teman-teman Ibu nggak pada ngejek Ibu. Lagian, siapa coba yang mau bantu Ibu? Bu, Ibu kan tahu
Lea tuh baru gajian minggu kemarin, Bu. Dan semua uangnya udah habis, udah dibayar buat SPP Amanda, tagihan listrik, dan lain-lain, Bu. Itu semua uangnya udah habis. Bisa nggak sih ngertiin Lea sedikit aja, Bu? Lea tuh capek, Bu. Kerja. Tapi apa? Prioritas Lea tetap apa? Tetap Amanda sama ibu, kan? Ibu tuh selalu kayak gini. Minta uang buat hal-hal yang nggak penting. Lea tuh capek, tahu nggak, Bu? Nggak penting. Ini penting untuk nama baik keluarga kita, Kalea. Dulu waktu ayah masih ada, ibu selalu buat acara mewah tanpa minta-minta. Sekarang, ibu cuma minta bantuan dari anak sendiri. Kok kamu kayak keberatan gitu sih? Lagian kalau ibu nggak punya uang, siapa coba yang mau nemenin ibu? Bu, ibu tuh ngerti nggak sih? Lea tuh capek, Bu. Lea tuh capek kerja dari pagi sampai malam. Lea juga mau nyenangin diri sendiri, Bu. Kenapa sih? Ibu selalu kayak gini. Pentingin dunia ibu. Hal-hal yang gak penting, ibu beli. Ibu tuh selalu kayak gini, gak pernah ngertiin Lea, gak pernah sayang sama Lea. Lea juga mau disayang sama ibu. Setelah kepergian ayah, Lea tuh gak ngerasa ada sosok ibu. Lea juga mau disayang sama ibu. Mau dihargain sama ibu. Mau ibu support Lea. Aku tuh capek, Bu, capek. Ibu tuh bisa gak sih ngertiin Lea? Lea juga mau disayang sama ibu. Kenapa ibu terus kayak gini sama Lea? Lea tuh capek, Bu. Kerja. Kenapa ibu selalu kayak gini sama Lea? Kapan Lea bisa istirahat dengan tenang? Gak mikirin uang buat bayar kebutuhan rumah ini, Bu. Ibu capek. Gak ada yang sayang sama Lea. Ibu cuma mentingin kebutuhan ibu sama teman-teman ibu. Gaya hidup ibu tuh terlalu tinggi semenjak ada ayah. Capek tau gak, Bu? Apaan ibu bisa ngertiin Lea? Sekali aja. Udahlah, Bu. Saya mau istirahat. Saya capek dengan ibu ngomong minta duit aja bisa ya. Amanda mana, Bu? Ibu tuh gimana sih? Ini udah jam berapa, Bu? Kok Amanda belum pulang? Kalau dia kenapa-napa gimana? Ibu tuh khawatir tahu nggak, Bu, sama Amanda? Cuma mikirin ibu sendiri tahu nggak? Ibu tuh terlalu mentingin diri ibu tanpa mentingin anak-anaknya sendiri. Manda, aduh, Kak. Kok kamu di sini sih? Tahu nggak? Kakak tuh khawatir nyariin kamu. Ini udah jam berapa? Udah malam. Kamu malah nyantai-nyantai di coffee shop. Gak tahu waktu. Apa? Kamu bilang nyantai? Enak di sini ngopi. Aku cari duit, Kak. Cari duit di sini. Kamu kira aku bakal diem aja di sini? Ngeliat ekonomi sekarang, keluarga kita. Kak, kakak tuh dulu masih enak. Kakak dulu masih enak, masih ada ayah, masih bisa kesana kesini, jalan-jalan, main. Aku harus cari duit di sini sekarang, sambil sekolah, kerja. Kakak pikir enak jadi aku? Kakak emang tahu aku di sini ngapain? Enggak kan? Kak, aku emang nggak bisa nyalahin kamu buat semua ini, Kak. Tapi aku mau bantu kamu. Aku kasihan sama kamu, kayak sepenting tulang kesana kesini demi keluarga kita. Man, udah ya.
Stop kerja. Kebutuhan rumah tuh biar urusan aku. Kan? Kamu tuh selalu kayak gitu. Kenapa sih? Emang aku nggak tahu kamu tuh punya keinginan. Aku tahu kamu punya keinginan, Kak. Kejar keinginan kamu. Kenapa sih? Kenapa selalu aku sama ibu yang kamu utamain? Stop. Mana stop. Sayang sama kamu. Aku lakuin ini semua buat kamu sama ibu. Kamu bukan beban buat aku. Maafin aku. Maafin aku, Manda. Pulang sekarang sama aku. Salam. Ketemu di mana adik kamu ini, Kal? Ya Bu, kamu istirahat ya sekarang. Aku juga mau istirahat ya Bu. Tiap hari ku mengais harta yang tak ku miliki. Apa yang Bu tuh bisa nggak sih ngerti Le sedikit aja Bu? Aku tuh kerja dari pagi sampai malam. jika semua Karena saya mau buat bersandar nyenengin teman-teman ibu. Kenapa laporannya bisa sampai miss? Tuan rumah tuh biar urusan aku. Kan? Kamu tuh selalu kayak gitu. Kenapa sih? saat semua sibuk berlalu. Salah pun ku bantu berdoa ini semua berakhir di aku. Berakhir dia. Berakhir di aku. Saya kangen sama ayah. Kenapa ini kan nggak lihat seperti ini? Aku mau peluk ayah. Ayah. Rela pun ku bantu berdoa ini semua Kangen sama ayah. berakhir di aku. Halo? Ada apa, Ndra? Ya, aku tadi kan habis dari dalam, aku habis periksa. Yaudah, sekarang kamu di mana? Biar aku kesana. Aku di rumah sakit. Yaudah, aku kesana sekarang. Kamu tunggu ya. Ya. Kamu kenapa, Kal? Kamu sakit? Kok nggak bilang ke aku? Kamu nggak apa-apa, Ndra. Kamu habis dari dokter, Kal. Kenapa kamu nggak bilang ke aku? Telepon aku juga kamu nggak angkat terus dari tadi. Ya, aku kan tadi habis dari dalam, Ndra. Habis periksa. Itu, Kal, ya. Kenapa kamu kalau ada masalah, kamu selalu menghindari aku? Kenapa seolah kamu nggak pernah butuh aku? Aku cowok kamu, Kal. Kamu bisa minta aku antar kemana kamu mau. Kamu bisa ngeluh sama aku. Aku nggak ngehindarin kamu. Aku cuma nggak mau bikin kamu repot. Aku bisa urus diri aku sendiri. Jangan bilang itu bukan urusan aku, Kal. Kalau kamu sakit, itu urusan aku. Kalau kamu punya masalah, itu bebanku juga. Kenapa kamu selalu kayak gini? Kenapa kamu gak mau cerita sama aku? Aku nggak mau bikin kamu pusing. Aku juga nggak mau nambah beban pikiran kamu. Cukup aku aja, kamu nggak perlu. Dengerin aku baik-baik. Kalau kamu pikir aku bakal ninggalin kamu karena masalah, berarti kamu gak pernah kenal aku, Kal. Kamu gak ngasih aku beban kok, sayang. Tolong, beri aku kesempatan untuk selalu ada di sisi kamu. Biarin aku di situ ya. Aku cuma takut, Ndra. Kamu tenang. Jangan takut, Kal. Kita hadapi sama-sama ya. Janji sama aku. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, cerita ke aku ya.
Assalamualaikum. Salam. Nah, maafin untuk semuanya ya. Maafin ibu yang selalu mementingkan pandangan orang lain. Ego, pergaulan sosialita ibu. Sampai ibu gak sadar semua itu ibu bebanin ke kamu semua, Lea. Ibu terlalu sibuk sama teman-teman sosialita ibu. Karena ibu gak mau keinget sama ayah terus. Bu, nggak usah minta maaf. Harusnya Lea yang minta maaf sama ibu. Enggak, Nak. Maafin ibu yang kurang peduli sama kalian berdua. Bu, maafin Kak Lea. Kita nggak tahu kalau di rumah selalu ingat sama ayah. Maafin Kak Lea ya, Bu. Ibu, Kak Lea. Loh, kok pada nangis-nangis gini sih? Padahal aku punya kabar bahagia tahu. Kenapa sih, Dek? Aku dapat beasiswa penuh. Ya Allah, bisinya ibu. Tekan dari Dulu, aku pikir aku sendirian. Aku pikir cuma aku yang berjuang. Cuma aku yang harus kuat. Tapi ternyata, aku yang terlalu sibuk menahan semuanya sendiri. Sampai lupa kalau mereka juga berjuang dengan caranya masing-masing. apa sebaiknya pergi. Dan aku baru sadar, kebahagiaan itu bukan tentang semuanya yang baik-baik saja, tapi tentang siapa yang tetap bertahan di sisimu, walau semuanya terasa berantakan. Sekarang aku tahu, rumah bukan tempat yang tenang tanpa masalah, tapi tempat di mana aku bisa pulang, apapun yang terjadi. Dan malam ini, aku bersyukur, karena akhirnya aku gak ngerasa sendiri lagi. Seberat apapun beban yang dunia simpan di kedua pundak aku, akan tetap aku jalanin. Semua demi mereka.